Halo teman-teman, ketemu lagi di study group yang ketiga. Di study group nanti kita akan membahas materi tentang monopolistic, externalities, public goods, and common resource. Nah, jadi untuk outline-nya sendiri nanti kita akan bahas tentang karakteristik dari industri, terus masuk ke pasar monopolistik di mana ada product differentiation and advertising, terus bagaimana harga dan keputusan output pada pasar monopolistik, kemudian economic efficiency and research allocation. Nah, di bab selanjutnya juga nanti kita akan bahas apa itu eksternalitas dan ekonomi lingkungan. Terus ada public or social goods dan common resource. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga bahwa ada beberapa karakteristik di pasar dalam ekonomi. Yang pertama itu ada perfect competition market atau yang biasa kita sebut PCM. Terus selanjutnya ada monopoli, ada monopolistik, dan oligopoli. Nah, setiap karakteristik pasar ini memiliki kriterianya yang berbeda-beda nih. Bisa dilihat dari number of firms-nya, terus ada diferensiasi produknya atau homogen, putusan untuk penetapan harga, ada easy entry, terus ada perbedaannya itu apa, dan yang terakhir itu ada contohnya. Nah, biasanya kalau kita gambar garis lurus seperti ini, di mana yang paling kiri itu ada PCM atau Perfect Competition Market, dan yang paling kanan itu ada monopoli. Nah, semakin ke kanan, dia itu semakin sulit dimasuki dan semakin sedikit perusahaan yang ada di pasar tersebut. Kemudian untuk di tengah-tengahnya, setelah PCM itu ada pasar monopolistik dan ada pasar oligopoli. Nah, untuk tambahannya mungkin di antara pasar oligopoli dan monopoli itu ada duopoli. Nah, dia semakin ke kanan itu barriers to entry-nya itu semakin sulit atau semakin besar, dan semakin ke kanan itu maka jumlah perusahaan yang ada di pasar tersebut itu semakin sedikit. Contohnya kalau di PCM itu jumlah pasarnya itu ada banyak dan produknya itu produk yang homogen. Maka perusahaan atau penjual-penjual yang ada di pasar Perfect Competition Market atau PCM, maka dia nggak punya kekuatan untuk menentukan harga, dan karena itu maka untuk perusahaan baru atau produsen-produsen baru yang ingin masuk ke pasar PCM itu mudah, dan perbedaan dari setiap produsen di pasar PCM itu hanya di harganya aja. Contohnya sendiri itu ada petani gandum atau perusahaan tekstil gitu. Nah, selanjutnya ada pasar monopolistik di mana dia masih banyak perusahaan di pasar monopolistik itu, tapi produknya itu terdiferensiasi atau adanya keunikan atau perbedaan antara satu produk dengan produk lainnya. Dan perusahaan itu bisa menetapkan harga tapi limited atau ada batasannya. Kemudian untuk perusahaan baru dia bisa entry-nya itu mudah juga. Kemudian untuk produk-produk yang ada di pasar monopolistik, dia itu dibedakannya dengan price, dengan harga dan kualitas dari satu produk ke produk lainnya. Nah, contohnya itu ada seperti restoran ataupun sabun cuci tangan. Kemudian ada pasar oligopoli, di mana perusahaan di pasar oligopoli ini hanya sedikit dan produk yang dijualkannya itu memiliki sedikit substitusi. Nah, kemudian untuk perusahaan di pasar oligopoli itu dia bisa menetapkan harga. Untuk perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar oligopoli memiliki barriers to entry-nya itu lebih sulit atau limited.
Dan produk-produk di pasar oligopoli itu dibedakan atau ditentukannya dari strategic behavior perusahaan tersebut itu. Nah, contohnya seperti automobiles atau barang-barang elektronik seperti handphone dan produk-produk aluminium. Nah, yang paling kanan atau paling sulit untuk dimasuki itu ada pasar monopoli, di mana jumlah perusahaan di pasar monopoli itu hanya satu, dan produknya yang ditawarkannya itu hanya satu versi, atau sangat sulit untuk menemukan barang substitusi yang dekat atau close substitution. Nah, jadi di pasar monopoli perusahaannya itu bisa untuk mengontrol harganya atau untuk menentukan harga dari produknya. Maka sangat sulit untuk perusahaan baru masuk ke pasar monopoli. Nah, maka dari itu supply di pasar monopoli itu ditentukan oleh market demand-nya sendiri. Contohnya itu public utility atau barang-barang yang dibutuhkan oleh publik atau oleh banyak orang, dan paten dari obat. Industri monopolistik sendiri memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari pasar lainnya, di mana dia itu banyak perusahaan di dalamnya. Number of firms-nya itu large. Terus tidak ada halangan untuk masuk ke pasar monopolistik bagi perusahaan-perusahaan baru, dan yang terakhir produknya itu terdiferensiasi atau product differentiation. Nah, jadi apa sih product differentiation? Jadi product differentiation atau diferensiasi produk itu adalah sebuah strategi dari perusahaan atau produsen untuk mencapai market power nih, atau untuk mencapai kekuatan pasar dengan memproduksi barang yang membedakannya dari barang yang lain. Product differentiation itu dibagi menjadi dua, di mana ada yang horizontal dan vertikal. Untuk horizontal differentiation itu adalah perbedaan produk di mana dapat membuat seseorang itu merasa lebih baik atau membuat seseorang lainnya itu merasa lebih buruk. Jadi untuk horizontal differentiation itu sangat dipengaruhi oleh selera dan preferensi dari orang-orang. Contohnya itu ada perusahaan snack yang membuat varian baru, yaitu varian blueberry. Nah, untuk beberapa orang yang menyukai blueberry, maka adanya penambahan varian itu akan membuat mereka better off. Namun bagi sebagian orang yang tidak menyukai blueberry, maka dia akan menjadi worse off atau menjadi tidak lebih baik. Nah, itu kenapa di horizontal differentiation selera dan preferensi itu memegang peranan yang sangat besar. Kemudian untuk vertical differentiation, di mana perbedaan produknya itu berdasarkan dari perspektif semua orang yang membuat produknya itu lebih baik daripada produk rivalnya. Nah, kalau di sini itu perspektifnya itu dari perspektif semua orang. Jadi contohnya misalkan ada mobil baru yang menggunakan teknologi GPS yang lebih canggih, atau adanya handphone baru yang menggunakan teknologi fingerprint. Jika belum ada handphone-handphone lain yang menggunakan teknologi ini, maka perusahaan yang sudah menggunakan teknologi ini, produknya itu lebih baik daripada produk rivalnya. Karena semua orang itu berpikir bahwa adanya inovasi teknologi itu bisa meningkatkan nilai dari produk tersebut dibandingkan produk lawannya. Sekian gambaran besar untuk study group esok hari. Sampai jumpa di study group.